Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa lagi bersama kami HM Production dan Wakatobi Mengaji. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang hijrah dan istiqomah. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan pertanyaan mengenai tema tersebut, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Wakatobi Mengaji. Begitupun kalau seandainya pemirsa atau teman-teman sekalian ingin mengusulkan tema, bisa menuliskan temanya di kolom komentar Wakatobi Mengaji. Dan sekarang kita sudah bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Kaisah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, hari ini Ustadz kita akan membahas tema tentang hijrah dan istiqomah. Ya. Sudah banyak teman-teman kita yang hijrah, alhamdulillah. Mungkin belum tahu apa itu arti dari hijrah dan apa itu arti dari istiqomah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa arti dari kedua makna tersebut. Iya. Fadhil Ustadz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ya, jadi saya sebutkan secara singkat makna daripada hijrah. Ya. Hijrah ini kan terambil dari kata hajaro yahjuru. Ya, yang berarti at-tarku, yaitu taraka yatruku, meninggalkan. Hajaro yahjuru itu berarti meninggalkan. Itu secara bahasa seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya dikatakan hajara Muhammadun Zaidan, Muhammad menghajar Zaid, gitu kan? Artinya dia meninggalkan untuk berbicara, untuk apa ya? Meninggalkan segala sesuatu untuk berinteraksi sama si Zaid. Oh, bukan memukul ya? Kalau kita hajar kan memukul. Bukan. Itu hajar bahasa Indonesia. Okay. Begitu. Kalau hijrah ya secara istilah tentunya adalah al-intiqal ya min makan ila makan, ya berpindah dari satu tempat ya, ke tempat yang lain. Dia meninggalkan tempat awalnya, berpindah ke tempat yang lain ya. Karena ada tujuan ibadah, yaitu apakah karena negeri yang dia tuju, tempat yang dia tuju itu adalah negeri Islam, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang mereka tahu bahwa Nabi SAW sudah berhijrah ke kota Madinah, mereka ikut ya, menyusul di kemudian hari. Karena di sana ada negeri Islam atau kota Islam, sehingga mereka ingin menjalankan syariat dengan baik di sana, gitu kan. Kemudian hijrah makna yang lainnya itu berpindah di satu tempat, ya, yaitu tempat yang terdapat banyak kezaliman menuju tempat yang penuh dengan keadilan. Nah, seperti yang dilakukan oleh umat Islam ketika berhijrah ke Habasyah. Nah, tentunya di Mekah ketika itu belum tegak keadilan karena dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka berhijrah, berpindah dari Mekah menuju ke Habasyah. Habasyah ketika itu dipimpin oleh seorang raja Nasrani, Raja Najasyi. Ya, dan beliau bersikap adil di sana. Sehingga sebagian kaum muslimin di hijrah Habasyah yang pertama dan kedua meninggalkan daerah yang penuh kezaliman menuju satu tempat yang penuh dengan keadilan di sana. Ya, jadi secara umum hijrah ini adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena ada tujuan ibadah. Apakah karena dia meninggalkan perkara yang zalim atau kekufuran yang ada di negerinya menuju keimanan, atau menuju negeri Islam, atau menuju negeri yang penuh keadilan. Ya, secara umum seperti itu. Nah, mungkin di zaman ini hijrah ini kan diartikan lain, dia masih di tempatnya semula, cuma dia berhijrah dari satu kemaksiatan yang dulu mungkin pernah dia lakukannya di masa lalunya, begitu ya. Kemudian perbuatannya berubah menjadi baik atau lebih baik, yaitu dengan menjalankan ketaatan. Ya, jadi dia berpindah dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik.
berpindah dari kekufuran menuju keimanan, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, berpindah dari kesyirikan menuju tauhid dan lain sebagainya, begitu. Jadi ini juga dikatakan berhijrah karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang benar-benar berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Nah, ini memberikan informasi kepada kita, hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang benar-benar berhijrah itu ternyata menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi semua larangan Allah. Al-muhajir, muhajir, orang yang benar-benar berhijrah, hijrah yang hakiki adalah dia meninggalkan. Ya, tadi kan makna hijrah kan meninggalkan, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu pernah dilakukannya maupun yang belum pernah dilakukannya, ini ditinggalkan. Nah, ini mana hijrah ya. Kemudian kalau istiqomah itu dari kata istaqomah, yastaqim, istiqomatan. Ini masdar daripada istiqomah. Istiqomah itu lurus, gitu. Ya, lurus. Lurus itu maknanya apa? Dia terus berada di atas jalan yang lurus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang yang datang menemui Nabi SAW, minta nasihat kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Ya, makna yang pertama, "Qul amantu billah," katakanlah aku beriman kepada Allah, berarti dia disuruh oleh Allah oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah dari kekufuran menuju iman. Berhijrah terlebih dahulu, tsumma istaqim, kemudian istiqomah di atas keimanan, terus sampai ajal menjemputnya. Ya, dan ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang mulia dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mal ilallahi adwa muhawain qalla." Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit tapi dikerjakan secara istiqomah. Amalnya sedikit tapi istiqomah. Adwa muha, yang paling terus-menerus, yang paling istiqomah dia lakukan, wa in qalla, walaupun dia sedikit. Nah, ini gambaran tentang makna hijrah dan makna istiqomah. Nah, ini dibutuhkan bagi kita semuanya. Nah, berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, yang dulunya pernah bergelimang dosa sekarang menuju perbuatan yang mendatangkan pahala, dan begitu pula seterusnya. Dan kita harapkan kita bisa istiqomah di sini. Jadi tidak hanya slogan wah saya hijrah, tapi masih suka maksiat. Berarti hijrahnya belum beneran begitu. Nah, ya. Itu juga Ustaz. Ada kadang yang sudah mulai berhijrah, ya, baru mulai, kemudian alhamdulillah pakaiannya sudah berpakaian secara syar'i, ya, mengikuti pakaian-pakaian orang yang penuntut ilmu dan lain sebagainya, orang yang baik. Namun di kesehariannya kadang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dulunya, ya, dia lakukan, artinya perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Apakah di situ dilihat apakah hijrahnya memang betul-betul belum diniatkan sungguh-sungguh atau bagaimana, Ustaz? Ya. Kalau orang yang seperti itu? Ya, mungkin ada beberapa tipe orangnya. Ada yang hijrahnya hanya ikut-ikutan. Ya, misalnya ini lagi booming nih, kaum muslimin atau muslimat lagi hijrah. Teman-temannya pada hijrah semuanya, ikut-ikutan begitu. Tapi hijrahnya baru penampilan, tapi nggak tahu makna hijrahnya sebenarnya bagaimana dan apa yang harus dilakukan dia belum tahu. Gitu. Atau dia memang niatnya ikhlas karena Allah ingin berhijrah. Gitu. Benar-benar dia ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggalkan perbuatan maksiat yang dianggap maksiat. Tapi ada sebagian yang dia tidak ketahui bahwa itu maksiat. Ya, contoh misalnya yang dia ketahui yang disebut maksiat itu adalah berzina, minuman keras, ya, judi, dia tinggalkan. Tapi menurut dia itu kan pacaran dia tinggalkan gitu. Tapi ta'arufan dia nggak tinggalkan. Ini kan istilahnya label Islam. Begitu. Jadi kalau cuma WA messengeran sama
lawan jenis Ya. itu tidak masuk dalam kategori maksiat, Maksiat, ya. gitu, sehingga mereka tetap lakukan, sehingga mereka belum mengetahui makna hijrah dengan sebenarnya dan belum mengetahui syariat dengan seutuhnya, sehingga apa yang dia lakukan itu ada sebagian yang sudah sesuai dengan syariat, ada sebagian yang belum, maka kewajibannya dalam hal ini dia harus menuntut ilmu syariat, sehingga dia harus belajar dengan baik dan mengetahui mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang harus ditinggalkan. Begitu. Jadi mungkin nggak ada salahnya mereka baru berhijrah penampilan gitu. Tapi jangan sampai penampilannya ini merusak citra Islam. Ya. Artinya dia sudah penampilannya sudah bagus, tapi perbuatannya karena belum berhijrah, baru hijrah penampilan, perbuatannya belum berhijrah, artinya tutur katanya, perbuatannya masih mencerminkan perbuatan para pelaku kemaksiatan. Ya, alangkah baiknya dia tidak share, tidak publis ke umum gitu ya, sehingga banyak orang tahu bahwa dia itu memakai pakaian yang syar'i tapi malah menampakkan kemaksiatan, seolah-olah dia menjelek-jelekkan nama Islam. Oh, ini sudah berhijrah, pakaiannya rapi dan lain sebagainya, menutup aurat, tapi kok kelakuannya seperti ini. Iya, betul. Nah, begitu. Jadi dia kok seolah-olah jadi simbol, oh, Islam yang berhijrah, orang Islam yang berhijrah itu seperti ini. Berarti nggak ada bedanya dong dengan orang yang belum berhijrah. Ini harus kita nasihatkan kepada teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita. Kalau hijrah beneran itu pelajari dulu agama Islam. Ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, begitu. Berarti kita harus banyak belajar ya Ustadz untuk mengetahui hijrah itu seperti apa. Karena begini Ustadz, biasanya kalau kita melihat ya di teman-teman kita juga itu kadang mereka sudah berpakaian rapi seperti ini Ustaz, pergi ke pasar atau ke mana saja sudah berpakaian syar'i, namun perbuatannya itu kadang melenceng dari agama. Terutama ada itu sebagian kita lihat kadang sambil merokok di jalan-jalan ya, sambil jalan sambil merokok. Saya ingin tanyakan sama Ustaz, sebelum kita masuk ke hijrah itu, apakah rokok itu memang diharamkan dalam syariat ataukah memang dimakruhkan? Karena ada yang mengatakan rokok ini makruh, ada juga yang mengatakan rokok ini haram. Jadi agar teman-teman itu yang memang sudah berhijrah tidak lagi melakukan hal-hal yang akan mencoret ya nama baik keislaman kita, nama baik Islam. Memang ada sebagian orang gitu berpendapat bahwa rokok itu suatu hal yang mubah. Gitu. Ada sebagian yang berpendapat itu adalah perkara yang hukumnya makruh, gitu. Ada yang berpendapat itu adalah hukumnya haram. Maka ketika mereka berbeda pendapat, maka kita kembalikan ke dalil-dalil syariat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau seandainya kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, suatu masalah, farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Agar kita mengetahui, ya, mengetahui hukumnya dengan baik. Ya. Di dalam kaidah-kaidah syar'i atau dalam dalil-dalil syariat itu kan sudah dijelaskan bahwa kita ini dilarang untuk membunuh diri. Ya, wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang, sangat penyayang kepada kalian. Ya. Sedangkan rokok sendiri ini kan ya, seolah-olah ya ini kan karena akan merusak organ tubuh, begitu ya, perlahan-lahan dia akan membunuh dirinya sendiri, paling tidak mendatangkan mudarat lah. Nah, bahkan ada di tulisan rokok di bungkusnya rokok itu kan bahwa itu bisa mengganggu bisa menyebabkan hipotensi, ya, mengganggu kehamilan dan lain sebagainya. Ini kan berarti mendatangkan mudarat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Ya, tidak boleh mendatangkan bahaya ya, bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, nggak boleh seseorang itu mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri. Nah, kalau kita misalnya punya pisau, nggak boleh kita tusuk-tusukan dulu. Kalau kita punya racun, nggak boleh diminum. Nah, dan ini rokok itu kan mirip dengan racun seperti ini. Nah, makanya nggak ada label halal dari MUI ya, untuk rokok dan lain sebagainya. Karena dia mendatangkan mudarat. Bahkan di bungkus rokoknya sendiri itu ada
tulisan bahwa itu akan membahayakan. Ya, seperti itu. Jadi dalam kaidah syariah, kalau ada satu hal yang bisa memudaratkan, itu harus ditinggalkan. Ya. Yang kita cari adalah manfaat, bukan mudarat. Nah, tapi sebagian orang beralasan, kalau saya itu belajar nggak merokok itu kayaknya kurang. Yeah. Kalau saya ngajar itu nggak merokok itu kayaknya ngomongnya nggak lancar dan lain sebagainya. Ini hanya alasan semata, gitu ya. Artinya kalau dia sebetulnya mengajar dengan baik, gitu, ya, dengan baik dia konsentrasi dan lain sebagainya, itu insya Allah bisa mengajar dengan baik dan bisa belajar dengan baik, gitu. Saya dulu punya guru waktu sekolah, gitu. Beliau pernah cerita, gitu. Waktu ngerjakan skripsi, gitu. Gitu. Beliau itu sampai terjerumus dalam perbuatan terlarang, gitu. Ya, dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang, gitu. Karena dia harus bergadang dan lain sebagainya, gitu. Tapi setelah mengenal dakwah Islam lebih dalam, ternyata itu perbuatan yang salah. Dulu itu tanpa itu nggak jadi masalah, gitu. Kesalahannya ada dirinya. Kenapa dia kebut, gitu? Kan dia bisa kerjakan jauh-jauh hari, ada waktu untuk mengerjakan hal itu, tapi dia nggak kerjakan, nggak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian di akhir masa skripsinya itu dia harus kejar seperti itu, sehingga dia harus kerjakan siang malam. Nah, ini kan kesalahan pada diri sendiri, begitu ya, sehingga terjerumus pada perbuatan yang haram. Nah, perbuatan ini sebenarnya bisa beliau tinggalkan ketika itu. Bisa beliau tinggalkan. Begitu pula para pecandu rokok ini. Ya, mereka itu sebetulnya kalau seandainya tidak membiasakan diri merokok sejak awal, mereka juga tidak akan kecanduan. Ya, mereka mungkin pas awalnya itu waktu belajar atau ngajar itu merokok terlebih dahulu misalnya. Katanya akan lebih nyaman karena keenakan, akhirnya jadi terus-menerus dia kecanduan untuk merokok seperti ini. Sehingga dia atau mereka berusaha melegalkan rokok itu sendiri dengan mengatakan rokok itu perkara yang mubah atau makruh dan lain sebagainya, karena dia nggak bisa meninggalkan perkara tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah syariah, ya, seperti dalil-dalil tadi mengisyaratkan akan keharaman rokok seperti itu. Nah, ini karena mereka sudah kecanduan, nggak bisa meninggalkan, karena nggak ada alasan mereka juga, karena nggak ada nas secara sharih yang jelas terang menjelaskan rokok itu haram. Bahkan sebagian mereka itu ngotak-ngatik dalil untuk melegalkan rokok. Mereka mengatakan rokok itu bahkan hukumnya wajib, katanya. Merokok itu hukumnya wajib, gitu. Karena diperintahkan dalam Al-Quran, gitu. Dalilnya mana? Mereka bercanda dengan senangnya, mereka bercanda itu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, gitu. Tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat dan merokoklah bersama orang-orang yang merokok, katanya. Ini rukuk diartikan merokok. Ini sebagian orang bercanda, membuat ayat ini sebagai bahan candaan. Jadi ini semuanya adalah akal-akalan dalam dalil syariat dan semuanya tidak boleh. Mereka nggak menemukan satupun dalil yang memubahkan atau memperbolehkan hal itu. Nah, barang yang mubah itu harusnya tidak mendatangkan mudarat, gitu. Kalau mendatangkan mudarat, hukumnya tidak mubah lagi. Nah, kalau bisa sampai membunuh, sampai merusak organ dan lain sebagainya, maka ini hukumnya awalnya kalau seandainya itu mubah, itu berubah menjadi haram. Sebagai contohnya, tembakau itu mungkin kalau dimanfaatkan selain untuk membuat rokok, hukumnya adalah halal. Halal saja boleh, gitu. Sebagaimana anggur. Anggur itu kalau dikonsumsi biasa boleh, hukumnya halal. Tapi kalau sudah diperas, kemudian diproses, difermentasi jadi minuman keras, jadinya haram. Nah, ini juga seperti itu, kalau sudah diproses kemudian bisa memudaratkan, nah maka hukumnya adalah haram. Sama seperti itu. Ya, Allah alam. Terkait dengan istiqomah, Ustaz. Biasa kalau kita sudah berhijrah ini, ya, sudah melakukan kebaikan, ya, dan berniat melakukan kebaikan. Namun di sela-sela kebaikan itu ada terbisik melakukan kejahatan dan kemungkinan mungkin khilaf dalam melakukan itu. Apakah itu termasuk bahwa kita belum istiqomah dalam menjalankan agama ini? Ya, sebagian kaum muslimin misalnya kalau mereka
baru berhijrah itu harusnya mereka pertebal keimanan terlebih dahulu sehingga mereka tidak kembali untuk berbuat kejahatan. Ya, minimal dia bisa meminimalisirnya. Gitu. Jadi kalau memang dia masih terjerumus berarti kan hijrahnya belum benar-benar menghayati hijrahnya tersebut. Ya, belum mewarnai hijrahnya dengan ilmu, belum mewarnai hijrahnya dengan keimanan. Gitu ya. Kenapa demikian? Sehingga ketika dia berhijrah ini, hijrahnya itu hanya baru semacam slogan. Sebetulnya ingin dia realisasikan mungkin, tapi karena kurangnya ilmu, kurangnya iman, sehingga dia terjerumus, nggak bisa istiqomah di atas hijrahnya tersebut. Maka ada beberapa tips sebetulnya ingin saya sebutkan di sini supaya hijrah kita ini baik dan bisa istiqomah. Ya. Yang pertama yaitu agar kita hijrahnya baik dan istiqomah itu adalah yang pertama kita ikhlaskan. Ya, kita niatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya bukan karena ikut-ikutan, ngikuti tren, yang ngikutin temen, ngikutin apa yang lagi booming, ya, apa yang lagi viral, ya, atau karena hijrah itu kelihatan lebih ganteng, lebih cantik atau lebih apa dengan pakaian yang baru dia kenakan dan lain sebagainya. Bukan ini semuanya, tapi hijrah ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, dia harus mempelajari tentang tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hijrahnya ini benar-benar kokoh di atas kebenaran begitu. Nah, dia harus mempelajari dasar-dasar dan prinsip-prinsip Islam lebih dalam. Ya. Jadi dia harus belajar di sini. Ya. Terutama tentang keimanan. Kemudian yang ketiga yaitu dia mempelajari ilmu agama secara umum, khususnya hal-hal yang wajib dia lakukan, apakah itu berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji, menutup aurat, ya, dan lain sebagainya. Ya, dia pelajari syariat Islam dengan benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang keempat, dia dia cari lingkungan dan teman-teman yang soleh. Dia cari lingkungan dan teman-teman yang soleh. Karena lingkungan dan teman-teman yang kurang baik itu akan menyebabkan dirinya tidak bisa istiqomah atau hijrahnya akan terganggu. Tidak lagi dia bisa istiqomah di atas kebenaran. Nanti akan ada bisikan dari teman-temannya yang mungkin belum hijrah atau hijrahnya belum baik sehingga mempengaruhi dirinya untuk melakukan hal-hal yang tercela. Begitu. Jadi cari lingkungan, cari komunitas yang baik, yang bisa saling menasehati ketika kita berbuat salah. Jadi teman yang baik itu bukan ketika kita berbuat salah didiamkan saja, enggak enak teman sendiri. Bukan. Teman yang baik itu ketika kita berbuat salah, khilaf, lupa itu ditegur. Akhi, itu hijrah yang benar itu bukan seperti itu. Hijrah yang benar itu harus meninggalkan larangan Allah, sedangkan ini dilarang. Ya, entah diterima atau tidak, yang penting kita mau menasehati. Jadi cari partner, cari teman yang bisa menasehati kita, saling menasehati, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima? Keenam. Oh, yang keenam, kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hijrah kita ini benar-benar ya di atas jalan yang lurus dan diberikan keistiqomahan dalam kebenaran tersebut. Sering mohon, apalagi kita di bulan Ramadan, ada banyak waktu yang mustajab. Ketika kita sahur, ketika kita berbuka, bahkan selama bulan Ramadan ini ya banyak sekali waktu-waktu yang mustajab, baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat, setelah baca Al-Quran, atau nanti di akhir Ramadan, di malam Lailatul Qadar, di malam-malam dan lain sebagainya. Banyak sekali waktu mustajab di bulan Ramadan ini. Harus kita banyak panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di atas kebenaran ini, gitu. Berarti Ustaz, kalau kita ingin istiqomah dalam menjalankan agama ini, salah satu caranya itu harus di lingkungan yang baik dan harus mencari teman yang baik. Ya, berarti kita
boleh Ustaz, memilih teman atau memilih sahabat. Artinya kita tidak boleh bersahabat dengan siapapun. Karena ada itu sebagian orang mengatakan, kenapa Anda ini pilih-pilih orang begitu. Ya. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau teman biasa gitu kan. Kalau kita ketemu sama teman, berinteraksi sosial ya secara biasa itu sama semua orang itu harus baik gitu. Ya, kan muslim itu salah satu cirinya itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim yang sebenarnya, orang muslim yang sejati itu adalah kaum muslimin yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Artinya ketika dia berinteraksi sosial dengan masyarakat sesama muslim atau manusia secara umum, maka dia bisa menjaga lisan dan tangan supaya tidak menyakiti mereka. Ya. Artinya kalau kita berinteraksi sosial itu sama siapa saja itu harus baik. Harus baik. Cuma ketika kita memilih teman dekat, sahabat, nah ini memang harus orang khusus. Begitu. Orang khusus itu artinya apa? Kita kan pengennya itu sahabat kita ini dengan kita bisa saling menasihati, gitu ya. Bisa saling menasihati. Artinya ketika kita salah dia nasihati atau dia lupa kita yang nasihati seperti itu. Bukan hanya sekedar kenal terus saling segan, saling gak enak. Kalau seandainya ada yang salah kita malu atau segan untuk menasihati. Bukan sahabat yang seperti yang kita inginkan, tapi sahabat yang lebih dekat lagi. Ya, kalau bersahabat seperti ini bukan berarti pilih-pilih, memang harus kita pilih supaya hijrah kita ini semakin baik, seperti itu. Tapi kalau berhubungan sosial ya, secara umum itu baik dengan orang lain itu suatu hal yang sangat-sangat diperintahkan, begitu. Cuma bedanya ketika nyari teman dekat dengan teman biasa itu memang harus ada perbedaan. Gitu. Bukan berarti kalau saya sudah berteman dekat dengan si ini berarti yang sana musuh, bukan. Di sana pun juga dibaikin juga. Cuma ini lebih spesial karena dia sering nasihatin saya. Kalau saya salah ditegur, ya bisa saling take and give gitu ya, saling memberi, saling menerima gitu. Ada bukan kisah ya Ustaz, tapi ada juga salah satu teman dari kita semua, dari saya ini termasuk dulu itu pada saat dia berhijrah, alhamdulillah jalannya baik. Namun pada saat dia pulang kampung karena mungkin suasana kampung tidak baik, kemudian ada kadang dari keluarga juga, kemudian tetangga-tetangga melihat apalagi namanya perubahannya yang begitu berubah sampai dia dijulik sampai sudah melakukan sesuatu yang tidak benar menurut difitnah begitu. Ya, menurut Islam yang mereka kenal misalnya begitu. Jadi dia mulai terpengaruh dengan bisikan-bisikan mereka, sehingga apa yang dilakukan mereka dan kemaksiatan yang mereka lakukan itu kadang dia lakukan walaupun tidak sesering mereka, tetapi sekali-sekali dia lakukan. Berarti ini ya, keimanannya belum kokoh begitu ya. Keimanannya. Artinya sebetulnya tantangan dakwah kita ini memang berat. Gitu. Artinya berat itu adalah ketika kita sudah mengetahui kebenaran, kemudian lingkungan di sekitar kita ternyata masih berkiriman tradisi, kemaksiatan dan lain sebagainya. Kalau kita nggak ngikutin itu, nanti akan dituduh macam-macam. Misalnya seperti itu. Maka ini dituntut adanya keimanan yang kuat, kokoh, tapi mampu berinteraksi sosial dengan baik. Ya, kita bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat tanpa harus mengikuti tradisi yang menyimpang. Seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal dakwah. Siapa yang mengenal Islam ketika itu? Tidak ada. Hanya Rasulullah. Kemudian satu demi satu istrinya, istri beliau Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian juga Zaid bin Harithah, hanya orang-orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima doa. Bahkan ketika beberapa orang atau pembesar Quraisy masuk ke dalam Islam, ya, dan sebagian budak masuk ke dalam Islam, mereka disiksa, disuruh tetap menyembah patung, tapi tidak mau, ya, bahkan sampai disiksa, tapi tidak mau mengikuti tradisi kebiasaan
yang berbau syirik, kufur atau yang lainnya. Mereka kokoh di atas keimanan. Nah, maka mungkin ada saya prediksikan mungkin apakah teman ini kurang berinteraksi sosial dengan baik gitu kan, ya, atau keimanannya juga masih lemah, ya, ilmunya masih kurang, sehingga setelah balik ya, pulang kampung mungkin dia masih terpengaruh dengan tradisi lokal, ya. Kemudian keimanannya mulai melemah karena kurangnya teman misalnya yang menasihati dan lain sebagainya. Maka saya nasihatkan kepada diri saya secara pribadi dan teman-teman sekalian gitu kan, ketika berhijrah seperti ini ya, ikuti tips tadi, perkokoh, pertebal keimanan dan tauhid kita ya, tambah lagi ilmunya, cari lingkungan dan komunitas teman-teman sahabat dekat yang baik, sehingga bisa menasihati satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita futur lemah gitu ya, lagi imannya lemah, ya, maka bisa berkunjung ke mereka minta nasihat supaya lebih kuat lagi dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan karena diolok-olok nggak ngikutin tradisi lokal misalnya, kemudian dia jadi lemah akhirnya ikut. Ya, dia harus istiqomah. Ya, walaupun istilah kata ini kan belum sampai dilempar batu, belum sampai dijemur, ya, belum sampai dipukul dan lain sebagainya. Sahabat Nabi SAW sudah mengalami itu semuanya. Bahkan orang tuanya dibunuh seperti Ammar bin Yasir, radhiyallahu an. Ya, tapi istiqomah. Apakah mereka murtad? Tidak ada ya satupun yang murtad. Ya, mereka tetap istiqomah di atas keimanan. Gitu. Terakhir, pertanyaan terakhir. Tadi disinggung bunuh diri nih. Dari dulu saya ingin pertanyakan, dulu pernah saya mendengar sebuah hadis atau apalah, saya dengar bahwa kalau kita melakukan bunuh diri itu, seluruh amalan kita itu tidak diterima di sisi Allah. Mohon Ustadz bisa menjelaskan terkait masalah bunuh diri ini. Iya. Dan satu lagi Ustadz, apakah memang kalau bunuh diri ini memang kita mendahului takdir Allah, atau memang kita sudah ditakdirkan meninggal seperti itu? Iya. Yang pertama berkaitan dengan bunuh diri, itu nggak ada dalil yang menyebutkan bahwa bunuh diri itu apa? Tidak diterima amalnya gitu kan. Semua amalnya akan gugur, tidak ada sama sekali. Yang menggugurkan amal itu adalah syirik besar. Syirik. Ya. Yang menggugurkan semua amal itu syirik besar. Itu Allah berfirman tuh, lain asyrakta la yahbaton amalu. Kalau Anda berbuat syirik, maka semua amalmu akan dibatalkan, dihapus semuanya pahalanya. Itu kalau syirik gitu. Tapi kalau dalam masalah bunuh diri ini memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya, ini tidak boleh. Hukumnya haram membunuh diri itu. Ya, itu termasuk dosa besar. Gitu. Tapi kalau dia orang beriman, ya ini keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, orang yang beriman melakukan dosa besar, maka dia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Insya adzabah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosanya. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Hanya satu yang tidak diampuni, syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Selain syirik itu bisa bunuh diri, membunuh orang, zina, judi dan lain sebagainya. Semua dosa besar itu bisa Allah ampuni, bisa juga Allah tidak ampuni. Begitu. Ini menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, beda dengan keyakinan Khawarij. Ini saya singgung sebentar. Ini dalam hal ini saya pernah jelaskan dalam beberapa pengajian bahwa dalam masalah pelaku dosa besar ini Ahlussunnah wal Jamaah sikapnya pertengahan, objektif, adil di antara dua kelompok sesat, yaitu kelompok Khawarij. Khawarij itu yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Orang yang melakukan bunuh diri, berzina, minuman keras, melakukan dosa besar, nah, dia telah keluar dari Islam, dia akan kekal di neraka. Ini kelompok Khawarij. Gitu. Beda Khawarij, beda juga dengan Murji'ah. Murji'ah itu dia mengatakan bahwa orang kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan kemaksiatan sebesar apapun tidak akan memudaratkan imannya.
artinya itu tidak akan berpengaruh sama sekali sama imannya. Mau dia berzina, kayak mau minuman keras, mau judi, mau bunuh orang, bunuh diri, itu tidak mempengaruhi imannya. Dia tetap akan masuk surga, imannya seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi imannya sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemaksiatannya tidak memudaratkan dia sama sekali. Ini dua kelompok sesat dalam masalah ini. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, nah ini menyepelekan pelaku dosa besar. Gitu ya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Artinya orang yang melakukan dosa besar, dia di bawah kehendak Allah. Meninggal di atas dosa besar, misalkan dia nanti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki Allah mengadab, kalau Allah menghendaki Allah akan mengampuni dosanya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau melakukan dosa besar seperti bunuh diri dan lain sebagainya, ya, apakah bunuh dirinya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Iya, ditakdirkan oleh Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman itu, "Allahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian perbuat itu Allah yang ciptakan. Jadi nanti akan mati bunuh diri ini, nanti akan mati begini dan begitu, sudah ada catatannya. Gitu. Allah Maha mengetahui hal itu. Nah, tapi bukan berarti ketika Allah sudah mengetahui hal ini, terus Allah itu memberikan udzur, atau sudah pasti memberikan udzur, atau sudah pasti akan mengadabnya. Ini belum pasti, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya Allah alam. Tadi di bawah naungan Allah, apakah dia akan bukan di bawah naungan, di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Maaf. Di bawah kehendak Allah. Apakah pengampunan itu berada pada saat di dunia atau nanti di akhirat kelak pengampunan itu? Iya. Kalau seandainya dia sudah bertobat di dunia, berarti dia sudah diampuni di dunia kalau dia tobat dengan tobat nasuha. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan bunuh diri tadi, berarti kan dia nggak tobat, karena matinya dalam keadaan bunuh diri. Jadi pengampunan atau adabnya nanti di akhirat. Seperti itu. Ya, berarti di akhirat nanti. Kita nggak ada yang tahu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ini menyerahkan urusan ini kepada Allah. Insya adzaba, kalau seandainya Allah menghendaki, Allah mengadabnya. Kalau seandainya Allah menghendaki pun Allah akan mengampuni. Jadi kita nggak bisa menghukumi orang yang bunuh diri ini pasti masuk neraka, atau orang yang bunuh diri ini sudah pasti diampuni. Nggak boleh kita menghukuminya, karena kita nggak tahu, ini perkara yang gaib. Hanya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, alhamdulillah Ustaz. Kalau tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang tema kita hijrah dan istiqomah. Jadi sudah beberapa tadi penjelasan, baik dari pengertian hijrah sampai cara-cara kita melakukan istiqomah. Dan kita sudah di penghujung acara. Bagi pemirsa yang ingin mengusulkan tema, saya ulang lagi, untuk mengusulkan tema agar bisa menuliskan temanya di kolom komentar Wakatobi Mengaji, ya. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton lagi, insyaallah besok kita akan lanjut lagi dengan tema yang baru dan suasana yang baru. Sekira demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.